Yang pertama adalah tren pelarangan media sosial. Sebanyak 26 platform media sosial kan dilarang oleh pemerintah Nepal. Dan itu membuat kemarahan yang sangat memuncak di kalangan generasi Z. Setelah Indonesia, Nepal itu ada kesamaan ya. Sama-sama marah terhadap korupsi, sama-sama marah terhadap, dan targetnya itu elit politik. Nah, itu dianggap terinspirasi dari Indonesia. Ada juga simbol-simbol menarik nih, seperti pengibaran bendera animasi One Piece. Polanya hampir mirip dengan Indonesia. Ya bisa dikatakan meniru di Indonesia, cuman di sana mungkin ledakannya lebih besar daripada Indonesia. Ya, Sobat Sindo, kita ketemu lagi di Sindoskop dengan episode yang berbeda karena di sini sudah ada kawan-kawan saya, ya. Bersama saya Andri Susanto, kita akan membahas tentang isu yang paling menarik belakangan ini, yaitu soal gerakan Gen Z di Nepal. Nah, di sini sudah ada kawan-kawan nih, redaktur dari Internasional Sindo News. Jadi kalau Sobat Sindo penasaran siapa yang nulis artikel-artikel ya di kanal internasionalnya Sindo, nah ini nih orang-orangnya nih. Mereka bertiga ini. Silakan perkenalkan diri dulu dong. Saya Muhaimin. Saya Udin. Dan saya Andika. Wah, ini tiga-tiganya ini kawakan sekali di kancah internasional nih. Dan udah biasa menulis banyak peristiwa-peristiwa internasional. Nah, kita ngomongin satu tema yang lagi rame sekarang, yaitu adalah soal Nepal. Ini awalnya kita lihat biasa-biasa aja di Nepal nih. Ya kan, demo biasa, dan itu juga banyak terjadi di belahan negara lain ya, termasuk di Indonesia juga. Tetapi yang membuat beda adalah demonya kok jadi makin kesini kok semakin besar, terus kemudian semakin anarkis, dan terus kemudian banyak korban jiwanya nih. Nah, ini kira-kira update terakhir seperti apa sih? Update terakhir yang saya baca dari media-media sana itu sekarang cenderung kondusif ya. Jadi lebih aman ya sekarang ya? Agak mulai mereda setelah eskalasi memuncak pada Senin dan Selasa malam. Jadi demo itu dimulai Senin itu massa berkumpul di dekat parlemen. Itu udah mulai marah itu karena ingin membakar gedung parlemen. Ya mirip-mirip di sini. Ya. Ngomong aja Mas. Saya nggak pengen dilaporin. Takut dilaporin ya. Iya, tapi gimana Mas Andika? Kalau menurut Mas Andika apa sih penyebabnya gitu? Apa sih yang men-trigger peristiwa ini terjadi gitu? Yang pertama adalah tren pelarangan media sosial. Sebanyak 26 platform media sosial kan dilarang oleh pemerintah Nepal. Dan itu membuat kemarahan yang sangat memuncak di kalangan generasi Z. Padahal motif awal utama pelarangan tersebut sebenarnya adalah tren munculnya Nepo Kids ataupun Nepo Babies. Jadi tren di mana anak-anak dari para pejabat pemerintahan, DPR dan parlemen itu memamerkan kekayaan, mobil, flexing dan lain sebagainya. Mereka memamerkan kekayaan, mereka kuliah di luar negeri, mereka bisa traveling kemana-mana dan lain sebagainya. Sementara sebagian generasi Z di Nepal sendiri itu ya hanya jadi penonton aja di medsos. Jadi hingga muncul kecemburuan-kecemburuan sosial yang berlebihan, dan itu menjadi semacam ketakutan bagi pemerintah hingga pemerintah pun melarang medsos. Dan ternyata larangan medsos itu berdampak yang sangat luas. Itu dengan kemarahan Gen Z itu dengan menggelar aksi-aksi demo yang berujung pada kerusuhan. Dan kerusuhan itu kan karena dipicu oleh meninggalnya 19 demonstran. Kemudian ada isu pemerkosaan massal oleh polisi, tentara terhadap perempuan dan gadis-gadis muda yang ikut aksi demonstrasi, dan ancaman-ancaman yang masif, sehingga istilahnya kemarahan itu memuncak. Dan ada indikasi karena ini media sosial, karena itu mereka ini trennya Gen Z, mereka menyerangnya lebih ke arah personal. Jadi ketua DPR, Menteri Keuangan, mirip-mirip ya, mirip-mirip. Jadi trennya tidak menyerang institusinya, parlemen semata, tapi langsung ke rumahnya, langsung ke komplek-komplek perumahan Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Artinya kerusuhan itu tidak terjadi di perumahan atau permukiman warga biasa ya? Tidak, di komplek-komplek elit aja. Menariknya itu yang jadi target itu rumah-rumah politisi, bahkan kantor partai politik berkuasa ya. Bayangin coba kalau terjadi di sini. Ya, itu
agak sangar. Serem ya. Ya. Tapi ya kalau Jadi serangannya itu langsung ke rumah pejabatnya. Jadi dan kayak, pejabatnya juga kena loh. Iya, Iya. Kan? karena pejabatnya nggak lari. Kalau di Indonesia kan sudah pergi dulu. Dan di Nepal itu parahnya pejabatnya masih ada di rumah. Jadi beberapa itu mengalami luka, ada yang dikejar sampai ke sawah, sampai dikejar sampai ke sungai. Iya, Menteri Keuangannya ya. Iya, sampai ada yang dievakuasi militer itu naik helikopter karena Belum sempat kabur ya. Iya, belum sempat kabur. Belum sempat kabur Ya, nggak tahu kenapa pejabatnya masih pada di rumah mereka masing-masing. Dan Padahal itu sudah diserah. terjadi itu seperti tanpa skenario. Jadi langsung sporadis blur gitu. Berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia ada kan garis dari A terus pindah ke B, pindah ke C, pindah ke D. Kalau Ini yang mereka harus di garis bawah itu tanpa skenario. kelihatannya tanpa skenario. Jadi langsung blur. Ini sporadis ya? Jadi apakah mungkin tempatnya itu berdekatan gitu, rumah-rumahnya dan lain sebagainya. Dan itu kan terjadi dalam hitungan jam ke beberapa tempat itu. Kayaknya ada unsur spontanitas dari demonstran itu. Iya. Tapi yang jadi korban juga salah satunya ya yang meninggal dunia itu adalah mantan istri Mantan PM. Iya. Nah, itu gimana tuh? Itu kan dibakar hidup-hidup sama massa ya, Kak. Itu berbarengan dengan rumahnya kan? Pembakaran itu kan, dan dia ada di dalam rumah ya intinya itu ya. Jadi pembakaran itu terjadi Ngeri. ketika demonstran datang ke rumahnya, dia nggak bisa keluar rumah, rumahnya dibakar. Dan dia meninggal setelah dibawa ke rumah sakit, nggak bisa diselamatkan nyawanya. Jadi beberapa kayak Menteri Keuangan itu yang dikejar-kejar sampai jatuh ke sungai, sampai dia hampir ditelanjangi. Terus kalau mantan Perdana Menterinya itu yang sampai dikejar-kejar sampai ke sawah, sampai dievakuasi dengan helikopter oleh militer. Itu apa enggak itu ya? Polisinya kemana? Enggak ada. Nah, iya, Tidak ada makanya antisipasi. Itu yang tidak jadi pertanyaan ya. Tidak terbaca. Apakah karena spontanitas itu? Kalau menurut Mas gimana? Mungkin apa ya, situasinya kalau kita lihat mirip di Indonesia ketika demonstrasi itu chaos, itu kita lihat nggak ada polisi di beberapa tempat strategis ya, yang ada kan pengamanan oleh tentara itu sendiri. Jadi mungkin di sana situasinya mungkin tentara lebih mendapat trust dari masyarakat Nepal daripada polisi, pihak kepolisian, karena di beberapa lokasi demonstran memang nggak terlihat keberadaan polisi juga di sana. Jadi memang sudah diambil alih ya. Jadi tentara mendapatkan trust dari masyarakat dan tentara melakukan kontrol langsung agar demonstrasi tidak semakin parah. Nah, ini terakhir apa? Darurat militer di sana. Iya, darurat militer karena kan Panglima militernya sudah sudah mengumumkan akan mengambil alih, akan mengambil alih dan pembentukan pemerintahan transisi ke depannya. Dan ada isu yang menarik itu ternyata pas waktu pidato Panglima militernya di belakangnya itu ada gambar raja Nepal gitu. Jadi ada kesan itu konspirasi bahwa Pak militer itu ingin menghidupkan kembali kerajaan Nepal gitu. Nah, ini menarik nih. Kita ngomongin konspirasi. Katanya memang banyak konspirasi yang beredar nih sebenarnya di media, terus kemudian di media sosial juga. Kalau dari kawan-kawan sendiri melihatnya seperti apa nih? Konspirasinya itu salah satunya itu ya, mengembalikan lagi Nepal ke bentuk kerajaan. Iya, itu salah satunya. Selain itu kalau dari faktor geopolitik kan di situ ada pertentangan antara Cina, India dan Amerika gitu kan. Di mana Nepal ini merupakan negara ketiga yang di sekitar kawasan Asia Selatan yang mengalami kerusuhan. Setelah pernah Sri Lanka, kemudian Bangladesh, dan ternyata sekarang Nepal. Jadi di situ ada pengaruh Cina yang sangat dominan hingga dan ada India dan Amerika itu kan tidak terlalu suka karena mereka berbatasan langsung, sehingga ada upaya-upaya untuk mengurangi pengaruh-pengaruh Beijing di negara tersebut. Sehingga salah satu upaya mengurangi pengaruh itu kan dengan mengubah pemerintahan, transisi pemerintahan menuju pembentukan, dan upaya itu salah satunya dengan menumpang aksi demonstrasi Gen Z tersebut. Tapi ada satu titik temu ya, ada kesamaan antara krisis Nepal, Sri Lanka, Bangladesh. Dan Bangladesh. Iya. Apa itu titik temu itu? Atau korupsi yang parah ya. Artinya ada satu kesamaan gitu, bahwa memang sistem pemerintahan yang dipenuhi oleh korupsi itu punya kecenderungan untuk
membuat masyarakatnya itu teriak dan akhirnya berunjuk rasa gitu? Kalau menurut saya isu pemblokiran media sosial itu isu receh ya menurut saya. Kalau iya makanya saya juga mikirnya apakah hanya sekedar pemblokiran media sosial terus kemudian akhirnya jadi yang serius bikin marah itu ya menurut saya korupsi itu ya kan. Sebenarnya korupsi itu jadi basis kemarahan dan triggernya itu ya medsos itu. Ketika medsos kan pengguna terbesar itu Gen Z dan kebanyakan kekuatan protes kan memang digerakkan oleh anak muda. Lah ketika trigger kekecewaan terhadap pejabat publik itu sebenarnya itu kayak piramida ya. Jadi jadi di dasar piramida itu kekecewaan masyarakat terhadap korupsi, terhadap kemewahan pejabat, terhadap ketimpangan, terhadap pengangguran. Lah triggernya itu adalah pelarangan medsos karena disitulah gerakan pemuda itu berkumpul. Jadi dengan pondasi kekecewaan yang sudah parah terhadap pejabat pemerintah. Terus kemudian seolah-olah dibungkam gitu ya. Dan dibungkam itu kemarahannya tertrigger. Jadi itu ibarat pemantik dan emang yaitu menjadi letusan yang sangat besar, berarti kekecewaannya itu sangat besar. Dan kalau saya melihat itu bahwa tren demonstrasi yang berbasis pada medsos itu mereka itu tidak memiliki pemimpin. Iya. Kalau ada pun influencer 1, 2, 3 yang muncul, tapi tidak ada yang satu yang dominan. Berbeda dengan demonstrasi sebelum 98, ada beberapa tokoh yang diagungkan dan lain sebagainya, dan akhirnya menjadi pejabat dan lain sebagainya. Selain itu, demonstrasi ini termasuk juga yang di Indonesia ya, berarti hampir ya? sama. 17+8 itu ya, sama trennya juga ada influencer, dan itu cenderung banyak. Dan gerakan tersebut itu, gerakan Gen Z itu kolektif. Dia selalu bermain bersama. Kalau medsos itu kan mainnya rombongan. Jadi jarang yang bermain sendiri, ada one man show dan lain sebagainya. Jadi gerakan-gerakan itu ya lebih masif, dan gerakan-gerakan medsos Gen Z itu paling gampang ditunggangi. Paling gampang ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu. Betul. Jadi Karena mudah anonim sih, karena anonim akun-akunnya kan. Mudah disusupin dan gerakan medsos di Gen Z dimanapun itu cenderung kreatif karena kan bermain pada ranah video, editing, ditambahin AI dan lain sebagainya, dan segala macamnya ya. Dan itu merupakan imbas ya dulu mulai dari Arab Spring, terus Black Lives Matter itu kan. Iya, ini Asia Selatan. Kalau ini Asia Selatan. Asia Selatan Spring atau South Asian Spring. Tapi ini juga menarik ya karena kemarin juga ada viral juga ya pelajar di Nepal yang usianya mungkin masih belia ya. Tapi bagaimana dia bisa membakar semangat anak-anak muda di sana untuk berunjuk rasa gitu. Nah, padahal kan kecenderungannya kan Gen Z ini kan generasi mager nih gitu. Nah, ini menariknya itu. Nah, itu kan. Nah, tapi kok tiba-tiba tergerak gitu untuk berunjuk rasa ke jalan gitu. Nah, sampai akhirnya timbul aksi kekerasan yang mungkin kita juga nggak tahu ya siapa yang menunggangi itu atau mungkin ada konspirasi apa di balik itu gitu. Ya mungkin karena saking marahnya kali ya. Yeah. Korupsi, bayangkan di Nepal itu negara korup 108 dari 180 negara. Oh, dia urutan 108 peringkatnya. 108. Ya. 108. Dan ada isu-isu menarik dari korupsi itu ya. Bantuan luar negeri gempa itu dikorupsi pejabat, kemudian pungli dari SIM sampai paspor itu ya mungkin di sini juga tapi nggak tahu juga ya. Iya. Kayak gitu itu bikin marah anak-anak muda. Kemudian yang paling yang paling parah itu aset-aset negara itu dialihin ke atas nama pejabat-pejabat itu. Ya itu mungkin yang itu yang bikin parah ya sebenarnya ya. Pemantik kemarahan anak-anak muda mungkin itu Pak. Nah, mungkin kayak stok kekecewaannya terlalu besar. Jadi ketika sudah dipantik dengan pemblokiran itu seakan-akan katupnya kan tertutup. Jadi ibarat botol itu katupnya ditutup, padahal itu kekecewaannya sangat besar. Ya, jadi sebenarnya ini timelinenya seperti apa sih kasus ini sebenarnya yang di Nepal ini? Awalnya itu memang mungkin dari banyaknya ramai di media sosial kali ya. Kekecewaan akibat korupsi dan segala macam. Jadi sebelumnya itu banyak
flexing dari pejabat-pejabat, anak-anak pejabat, keluarga-keluarga pejabat. Jadi dia Ini belum diminum loh. dia flexing kekayaan, terus sekolah di luar negeri, terus kemewahan. Jadi seperti saya melihat seperti di Indonesia juga. Jadi ketika medsos itu menjadi ajang anak-anak muda melihat kesenjangan sosial yang sangat lebar itu, jadi anak muda memiliki kemarahan, tapi diam-diam. Nah, ketika triggernya itu didapat dengan pemblokiran, maka meletuslah demonstrasi besar-besaran di Nepal itu. Kalau yang saya lihat itu Gen Z itu memang dikenal sebagai generasi mager ya, karena mereka adalah digital native. Tetapi karena kemageran itu gitu kan, akhirnya mereka itu kan apa ya, bebannya meluap dan meledak gitu. Dan dalam beberapa survei yang dilakukan McKinsey ataupun PwC itu kan atau YouGov itu menunjukkan bahwa Gen Z memang digital native. Tapi karena digital native itu kemageran itu menunjukkan mereka itu sebenarnya memiliki perspektif masa depan. Mereka itu memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Mereka itu karena kepedulian sosial dan istilahnya mereka walaupun dikatakan sebagai generasi asosial, tapi dengan upaya membangun generasi sosial melalui medsos, akhirnya terjadi suatu gerakan-gerakan digital. Digital movement-nya itu lebih menyala dan lebih menyatu, dan gerakan-gerakan baik yang ada di Indonesia maupun ada di Nepal kemungkinan besar akan terus berkembang ke negara-negara lain dan akan diikuti oleh Gen Z jadi negara lain, dan itu jadi suatu model gitu. Jadi model gerakan-gerakan digital activism yang menjadi istilahnya menjadi gerakan jalanan yang bisa mengubah atau mentransformasi suatu pemerintahan. Nah, ini menarik. Seperti ini kayak tesis baru ya. Jadi kalau asumsi lama itu kan Gen Z itu apatis, apolitis, terus mager. Lah dengan adanya ledakan di Indonesia, di Nepal ini ada asumsi baru bahwa gerakan Gen Z yang besar itu malah justru lebih berbahaya karena dia dengan asumsi lama kan orang tidak mengantisipasi, pejabat tidak mengantisipasi, militer tidak mengantisipasi, polisi tidak mengantisipasi. Karena belum ada pengalaman, belum ada model yang muncul di Indonesia. Makanya ketika model di Indonesia itu diadopsi di Nepal, ledakannya juga semakin besar, dan ketika itu mungkin menyebar ke negara lain, mungkin bisa meledak lebih besar lagi. Dan yang menarik, mereka itu bukan generasi yang mudah dibeli. Dengan tanda kutip ya, mungkin dibeli dengan dikasih jabatan, dikasih uang dan lain sebagainya. Kecenderungannya ya sampai saat ini, jadi masih murni itu. Ini nggak mau jadi buzzer itu. Iya, makanya karena kan trennya kan dari buzzer sekarang diganti clipper, ya kan. Jadi trennya kan besok berbeda. 150 juta. Jadi gerakan ini itu saya melihat malah ini loh, melawan buzzer-buzzer yang biasanya mungkin dimiliki oleh pemerintah ya. Tapi di Nepal ada buzzer. Iya itu kendala bahasa. Itu ya yang agak kita nggak tahu sih ya. Maksudnya di sana ada buzzer kah, atau mungkin memang pemerintahnya yang yang gagap teknologi kah gitu, sehingga tidak mengantisipasi gerakan-gerakan di media sosial kan? Influencer ada ya, tapi kalau buzzer berupa pemerintah sejauh ini aku belum lihat ya. Dari hasil riset teman-teman sendiri gimana? Belum ada sejauh ini. Belum ada ya? Malah cenderung anti. Mereka mendukung demo-demo Gen Z ini. Tuntutannya apa sih sebenarnya, Mas Andika? Sama, tuntutannya sama seperti yang demonstrasi di Indonesia, yaitu transformasi pemerintahan menuju yang lebih baik. Dan mereka itu kan salah satu yang terbaru itu pengunduran diri massal. Dan hal yang pernah saya pelajari itu justru menarik, mungkin karena trennya demonstrasi sangat masif dan cenderung kasar dan proaktif. Apa ada kaitannya dengan ini ya? Dengan mereka Indonesia? Gurkha. Gurkha itu kan adalah tentara-tentara elit yang disewa ya kan, Inggris, Singapura ataupun beberapa negara lain atau institusi swasta lainnya, di mana ada jiwa-jiwa seperti itu. Kan jiwa-jiwa pemberani, jiwa yang istilahnya rela mati dan lain sebagainya. Jadi ada semangat-semangat pejuang aku juga. Aku juga ragu sih kalau anak-anak seusia sekolah itu ngejar-ngejar menteri, mukulin, menelanjangi. Itu di satu sisi tindakan anarkis itu kita tidak sepakat ya. Yeah, Itu kita
garis bawahi bersama gitu, bahwa memang tindakan anarkis, pembakaran, perusakan, terus kemudian sampai akhirnya kekerasan, itu kita tidak sepakat ya. Yang kita bahas tadi kan gerakan Gen Z-nya. Nah, pada saat gerakan Gen Z-nya itu muncul terus kemudian membesar, itu tadi ada kemungkinan disusupi juga ya berarti sama oknum dalam tanda kutip nih ya. Di sana nih kita ngomongin di Nepal nih. Kemungkinan ada, bahkan klaim pemerintah juga gitu ya, sama kayak sini ada kekuatan eksternal yang itu berarti menjawab konspirasi tadi ya, bahwa ada kepentingan kan asing. Klaim seperti itu sulit diverifikasi ya, karena iya betul. Tapi kan aktor non-state itu kan tetap ada di mana-mana, ya kan, aktor non-state. Jadi aktor-aktor asing kan tetap bermain di lembaga swadaya ini kan, LSM, Nirlaba, think tank, dan lain sebagainya. Mereka kan ada, sering bermain dalam membangkitkan opini, mengubah opini, ataupun mengalihkan opini-opini. Dan itu terjadi di mana-mana ketika negara itu memang sedang rusuh ataupun sedang goyang. Jadi ketika itu ya udah langsung aktor non-state itu akan bermain. Artinya dalam hitungan menit dan dalam hitungan hari. Iya, dan nggak sampai hitungan hari bahkan gitu ya, langsung hitungan menit loh. Senin mulai, strateginya tuh cepet Selasa, gitu. Ngamuknya itu. Yang tadi non-state itu menarik sih ya. Maksudnya berarti memang ada aktor-aktor di luar, ya dan, di luar konflik ini ya sebenarnya ya, yang memanfaatkan itu. Kan bermain dalam skala global sampai secara lokal. Istilahnya kalau dari internasional sampai ke rumah tangga. Seperti itu, level-levelnya itu kan dia bisa bermain dalam segala lini, karena kan yang dipermainkan itu kan tetap aja mereka memainkan opini, karena kan opini itu kan ditarik-tarik di belakang kan ada motifnya, motifnya itu apa, seperti itu. Kalau aktor non-state itu apa ya, motifnya apa ya? Kalau kemarin aku baca di media Rusia kan, kalau di Indonesia katanya didalangi miliarder Soros sama NID itu kan, karena motifnya pemerintah Prabowo cenderung pro ke Rusia dan Cina, katanya gitu kan. Iya. Nah, kalau itu dari media Rusia loh ya? Ya. Media Rusia juga ngutip analisnya. Nah, kalau di Nepal apa ya? Kepentingannya apa? Ada gak? Apakah mereka juga itu? Misalnya gini, apakah Nepal itu negara yang punya sumber daya alam yang besar gitu misalnya? Ya dia pegunungan Himalaya. Nah, iya, apa itu isinya? Kan pegunungan Himalaya masih banyak mineral langkanya itu, tanah-tanah langkanya, dan itu kan diperebutkan, terutama oleh Cina. Apalagi kan itu berbatasan juga kan dengan Cina. Dan konflik dengan ini ya, konflik dengan Cina nggak sih? Tidak terlalu ya, tidak terlalu konflik. Aku Nepal cenderung netral ya, nggak ada apa condong ke barat. Secara politik dia netral. Jadi mungkin aktor non-state atau aktor asing yang bermain di situ, ya semua kemungkinan tetap ada ya, apalagi mereka kan bisa masuk ke medsos langsung, jadi bisa memainkan emosi masyarakat Nepal lewat medsos, baik lewat meme, lewat postingan atau itu apa. Yang menarik sih. Dan memang posisi Nepal itu kan di perbatasan Cina. Ya, ketika Nepal itu tidak stabil, maka itu bisa merembet juga ke Cina. Artinya bisa agendanya bisa lebih luas daripada Nepal itu sendiri. Kalau kita bicara aktor asing atau aktor non-state ya. Ya, ada kepentingan di wilayah atau teritori itulah ya, Asia Selatan. Tetapi kalau dari segi geopolitik atau permainannya geopolitik, Indonesia justru lebih tampil ke depan dibandingkan Nepal. Nepal kan adem ayem gitu lah. Jadi tidak terlalu bermain di ranah-ranah yang sangat panas gitu lah. Itu perbedaannya. Tapi ya tetap aja ketika orang akan melihat suatu ini kan konspirasi kan bisa diulik-ulik gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi di Nepal? Pengunduran diri massal tadi sudah terjadi ya? Iya, secara pemerintah sudah runtuh ya, karena PM-nya mundur kan. Kalau pemerintahannya PM-nya Oli ya? Kan Oli, Sarma Oli. Dia kan mundur ya. Parlementer kan ya. Jadi kalau Perdana Menteri mundur maka pemerintahan semuanya bubar. Kabinet dia bubar. Makanya nanti akan dibentuk pemerintahan baru. Lah sekarang calonnya siapa kandidatnya nih yang kuat di sana? Belum ada ya, karena masih nanti pemerintahan transisi itu kan yang akan menentukan khawatirnya apakah itu militer yang ngambil alih. Ya bisa ada potensi malah
jadi Mirip-mirip pemerintahan kudeta junta, Thailand itu. pemerintahan militer. Kalau tidak digelar pemilu dalam waktu dekat, maka yang berkuasa seterusnya bisa militer. Artinya ada potensi terbentuk pemerintahan junta militer di sana. Kalau tidak segera digelar pemilu ya, karena kan Berarti tidak menutup kemungkinan militer juga bermain dong ya? ya ada Aku unsur curiganya itu. militer. Ya kan? Ya, Iya. ada kemungkinan. Kudeta lewat Mengambil hati rakyat tadi karena dibilang kan lebih masyarakat Nepal lebih senang dengan tentaranya, ya kan? Iya, dan membawa figur-figur ini kerajaan. raja yang lama, iya kan? Dan hal yang perlu diinikan lagi bahwa kan unsur pariwisata itu kan jadi andalannya si Nepal ini. Dan itu kelihatannya tidak terlalu ini banget ya, pendakian-pendakian ke Himalaya, ke Mount Everest itu apakah terlalu berdampak atau tidak. Dan keluhan dari wisatawan itu kan kelihatannya kok jarang di medsos menimbulkan ketakutan-ketakutan, dan itu tidak jadi sasaran mereka. Para pendaki-pendaki itu kan justru menarik. Jadi memang sentral targetnya itu adalah pejabat pemerintahan. Itu jadi tidak mengganggu sektor yang lain, sektor pariwisata itu tidak mengganggu demonstrasinya. Ya. Nggak lumpuh berarti. Jadi unjuk rasanya itu fokusnya di Kathmandu, ibu kota Kathmandu. Dan di sana kan banyak rumah-rumah pejabat. Ya. Demonstran Genji cerdas-cerdas ya sebenarnya. Iya loh, bener loh. tapi ya dibalik itu ya, dibalik Gen Z yang memang ini ya, yang memang bisa menggerakkan massa gitu ya. Tapi memang yang agak mengkhawatirkan sebenarnya kan aksi-aksi kekerasan yang banyak muncul ya. Yang kita lihat di beberapa video-video dari kontributor-kontributor asing, kita lihat di media sosial juga gitu. Itu kan sampai hancur-hancur semua tuh, parlemen hancur, rumah-rumah pejabatnya hancur dan segala macamnya. Itu berapa jumlah korban nih sekarang? 22 kayak ya. 22 terakhir ya. Perkiraan 22. 22, 25, beberapa angka itu Iya, masih awalnya 19 kan ya? Awalnya 19. 19 tewas. Cuman memang yang dikhawatirkan ini pemerintahan transisi nanti. Jadi endingnya apa? Jangan sampai ternyata yang diuntungkan adalah militer. Karena sekarang yang menguasai pemerintahan militer. Di darurat sipil. Darurat sipil dan dia Jadi kalau kita mau melihat contoh darurat sipil tuh lihat Nepal ya. Iya. Darurat militer maksudnya ya. Kalau kita mau ngelihat darurat militer, kita lihat Nepal ya. Gitu ya. Kayak gitulah kira-kira kurang lebihnya gitu kan. Nah, tapi yang menarik ini ada juga aksi-aksi sama serupa hampir berbarengan. Artinya setelah Indonesia nggak lama Nepal gitu. Banyak juga nih di media sosial yang bilang kalau Nepal ini mencontoh Indonesia nih gitu. Terinspirasi gitu. Itu benar nggak sih? Kalau menurut hasil analisa kawan-kawan? Itu pendapatnya itu ya. Penasihat ekonomi PM India, Narendra Modi itu. Dia ngomong gini, Kak. Ini ada setelah Indonesia, Nepal itu ada kesamaan ya. Sama-sama marah terhadap korupsi, sama-sama marah terhadap, dan targetnya itu elit politik, bukan yang lain itu. Bukan masyarakat sipil. Nah, itu dianggap terinspirasi dari Indonesia. Nah, ada juga simbol-simbol menarik ini, seperti pengibaran bendera animasi One Piece itu. Di mana? Di Nepal. Nepal ada itu. Dia memakai bendera One Piece juga. Makanya itu. Tapi nggak semarak di Indonesia. Oke. Dianggap meniru Indonesia katanya gitu kan. Kalau saya melihat sih memang polanya hampir mirip dengan Indonesia. Ya bisa dikatakan meniru di Indonesia, cuman di sana mungkin ledakannya lebih besar daripada Indonesia. Lebih berani sana ya. Lebih berani dan lebih nekat, lebih brutal benar. Dan tidak ada permintaan maaf ya kelihatannya dari para pemimpin-pemimpin di sana ya. Karena gerakannya sangat cepat. Udah bubar aja udah. Iya, kalau di Indonesia kan begitu ada insiden, ininya langsung minta maaf, langsung nemui korban dan lain sebagainya. Komunikasi krisisnya jalan ya. Jalan. Kalau di sana enggak ada. Jadi langsung tak cepat gitu. Tidak ada. Mungkin pas waktu itu juga medsosnya mati juga. Kalau di Indonesia pas waktu itu tidak dimatikan. Oh, gitu. Dimatikan live. Live-nya doang, dan itu tapi kan udah beberapa hari sengaja itu. Jadi memang sengaja dibiarkan kalau di Indonesia medsosnya. Jadi apa istilahnya, komunikasi krisisnya ditunjukkan juga di medsos. Kalau di sana nggak ada dari pemerintahnya. Atau pemerintahnya nggak main medsos juga jangan-jangan. Iya. Mungkin juga nggak terlalu ini.
mungkin generasi tua, jadi mereka tidak memahami betapa berbahayanya medsos. Iya. Dan memang ini ya Pak, yang jadi catatan memang pergerakan ini nih memang simultan sekali gitu ya. Nah itu sampai katanya ada tahanan-tahanan yang kabur gitu dari penjara, itu gimana sih? Iya, itu ada 7.000 kalau nggak salah yang berita yang terbaru itu 7. Itu karena dibantu oleh Gen-Z itu, mereka merangsek ke penjara-penjara itu untuk membebaskan itu para tahanan. Itu tahanan awalnya mereka ingin membebaskan tahanan ini mungkin ya. Tahanan para demonstran itu teman-temannya, cuma tapi yang lainnya semuanya ikut. Gitu. Iya. Dan ada kriminal juga ikut. Jadi ada pembiaran juga di sana kelihatannya sama aparat-aparatnya ya, karena masanya sudah terlalu banyak gitu kan. Tapi kondisi maksudnya keamanan lingkungan dengan keluarnya para narapidana ini gimana di sana? Kan? Iya, mungkin tetap ada potensi kejahatan meningkat juga, tapi kan memang kondisinya udah chaos sekarang. Iya sih, benar. Makanya. Dan menariknya itu kalau di Nepal itu kan rusuhnya hanya satu kota ya, di Kathmandu. Berbeda dengan Indonesia. Oh iya, Indonesia di beberapa kota. Di beberapa kota, bahkan lebih parah lagi kan, seperti di Makassar yang sampai pembakaran DPRD ada 2 stafnya yang meninggal. Kalau di sana itu fokus banget. Jadi kan memang negara kecil Nepal, negara kecil dan pusatnya cuman Kathmandu. Yang paling kalau besar. di Indonesia kan tiap daerah punya pusat, ledakannya terjadi di semua daerah. Lah trigger medsos itulah yang menyebarkan kemarahan itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada aktor di belakangnya juga ya. Ya artinya berbahaya juga ini medsos ya sebenarnya ya. Iya, kayak dua sisi mata uang. Iya, ada positifnya, ada. Dan tapi ketika itu mau diblokir itu pun sebenarnya tidak bisa, karena itu jadi jadi alat bagi generasi muda. Ketika itu ditutup, itu seperti menutup keran suara. Iya. Bisa justru akan terjadi ledakan lebih besar ya. Buktinya di Nepal itu tadi. Itu diblokir sesaatan dia. Berarti kayak semacam tes ombak gitu. Dia diblokir masif dia. Jadi semua platform 26 masif itu deh. Dan alasannya mereka harus mendaftar ke pemerintah dan lain-lain. Ya mungkin ya memang harus ada itu kan, makanya agak bingung ketika kok hanya karena persoalan pendaftaran ya. Maksudnya ya wajar lah platform asing ya kan masuk ke negara yang negara gitu ya, suatu negara gitu, pasti kan si platform asing ini harus mendapatkan izin gitu kan, ya, kayak gitu kan intinya, atau enggak bikin kantor perwakilan di situ misalnya gitu. Saya pikir awalnya cuma persoalan itu, tapi kayaknya lebih dari itu ya. Lebih dari itu, diblokir dan itu menutup aspirasi masyarakat, terutama Gen Z, anak muda. Makanya ada juga konspirasi yang bilang katanya itu pemilik-pemilik platform media sosial yang bergerak. Bisa saja juga, karena kan seperti di Eropa itu kan ada pajak untuk Google gitu kan ya, ada aturan-aturan mereka istilahnya privasi, servernya harus ada di Eropa dan lain sebagainya. Itu kan, dan negara-negara lain kan juga ini seperti ya mungkin salah satunya Nepal itu kan pingin istilahnya menerapkan beberapa beberapa aturan untuk memperketat medsos itu aturannya, tetapi kan ada istilahnya perlawanan ya, permainan opini di medsos itu. Bagaimana diblokir, nanti bisnis istilahnya seperti live streaming mati kan, UMKM mati gitu kan. Bagaimanapun kan medsos itu bukan hanya sekedar opini atau pertemanan, tetapi juga untuk berkaitan dengan ekonomi dan daya hidup itu. Daya juang hidup, berjualan juga. Tapi ada juga persamaan lain ya dari Nepal dan Indonesia itu. Sama-sama pengangguran tinggi. Ya itu pemantik juga sebenarnya. Ketika ini sebenarnya udah krisis sosial ya, krisis ekonomi di sana itu sebenarnya. Ketika di Nepal itu banyak yang nganggur, tapi anak-anak pejabatnya flexing itu kan kesal juga kan. Iya. Akhirnya terjadilah eskalasi demo itu. Dan sampai sekeos ini mungkin juga awalnya para Gen Z ini nggak akan menyadari bakal separah ini kali ya situasinya ya.
Ya, atau bisa diprediksi, kita bisa prediksi. Ini bakal. Tapi kalau saya ngelihat Gen Z kayak... itu orang yang ini ya, generasi yang suka ambil take risk. Jadi resikonya. Iya. Jadi suka ngambil risiko. Jadi ketika risikonya pemerintahan bubar, negara chaos ataupun kerusuhan, ya nggak apa-apa. Sekalian aja gitu. Sekalian aja, karena itu kan risiko. Ya karena kan istilahnya transformasinya cenderung bersifat total gitu. Jadi ada risiko-risiko yang diambil gitu. Dan saya kira mereka suka itu. Gen Z Nepal menjarah nggak? Ya otomatis. Iya, otomatis Kalau ada. Cuma kerusuhan- itu tidak jadi berita itu. Tidak jadi berita Highlight ya? highlight itu penjara dan lain sebagainya, berbeda dengan di Indonesia. Mereka ya kelihatannya membakar, merusak. Menterinya ya. Iya. Tapi mereka kayaknya nggak menjarah, langsung bakar rumahnya aja gitu. Kalau di sini kan rumahnya nggak dibakar ya. Nggak dibakar. Nah, apa kira-kira ini terakhir ya, mungkin analisa kesimpulan dari teman-teman gitu. Siapa dulu nih yang mulai nih? Silakan. Kalau ini. Ya. Caimin, apa Caimin? Kalau aku sih kesimpulannya ya akar masalah sebenarnya korupsi ya. Kalau korupsi nggak separah itu nggak mungkin akan terjadi demo kayak gitu ya. Korupsi, hilangnya kepercayaan pada pemerintah, pengangguran tinggi, dan itu nepotis tadi. Dan aku baca itu mirip-mirip dengan di sini ya. BUMN itu diserahin ke, kalau di sini kan relawan-relawan gitu ya. Nah kalau di sana itu orang-orang dekat pejabatnya dikasih, anak-anak pejabat dikasih kursi-kursi BUMN sana itu. Kalau itu bisa diberesi, bisa jadi mereda demo di Nepal. Ya intinya semuanya berharap untuk segera direformasi lah ya pemerintahannya ya. Kalau saya melihat bahwa tren di Indonesia terus di Gen Z di Nepal itu akan terus berkembang dan menjalar ke beberapa negara lain ketika memang isu sensitif itu akan berkembang di suatu negara. Jadi pemerintahan otoriter, pemerintahan yang tidak peduli rakyat, pemerintahan yang korup begitu. Perlu hati-hati di dunia karena Gen Z di negara lain kemungkinan akan meledak lagi. Ini kita tahunya prediksi negara mana lagi kira-kira? Mungkin negara-negara berkembang itu harus waspada karena di negara-negara berkembang itu kan banyak kekecewaan muncul, baik kesenjangan sosial, korupsi, keadilan sosial yang tidak merata. Tapi politik Nepal itu nggak stabil loh. Hampir setiap tahun ganti itu kan tanda-tanda nggak ganti beres. pemerintahan. Ya. Beda kalau di sini kan ya 5 tahun wajar lah ya. Dan memang itu udah waktunya, periodenya. Cuman memang yang perlu diwaspadai ini nanti ending dari gerakan Gen Z di Nepal ini, apakah nanti berakhir pada pemerintahan demokratis dengan adanya pemilu atau junta militer akan terus memegang kekuasaan, kan ini yang jadi pertanyaan besar selanjutnya untuk di Nepal itu. Kalau melihat kemarahan yang kemarin sih militer akan berpikir kembali kalau akan kayak gitu. Iya sih. Untuk melanjutkan junta gitu kalau saya melihatnya gitu loh. Kelihatannya sih niatnya akan membentuk pemerintahan baru. Kandidatnya udah ada ya? Sudah. Iya. Tadi ya ada mantan hakim ya? Mantan hakim, mantan menteri gitu. Tapi memang belum ada orang lama juga. Oh itu orang lama juga. Iya benar. Orang lama juga. Iya. Orang lama juga, tapi maksudnya itu belum terrealisasi ya. Ada planning apa sih di mereka? Ada batas waktunya nggak? Kalau kita kan ada ya, 17/8 itu kan ada batas waktunya kan? Iya kan. Sampai yang terakhir, tuntutan terakhir tuh di 2026 gitu. Mereka tuh ada kasih tenggat gitu nggak sih? Tapi kayak tidak sesistematis kita ya. Belum terlalu rinci kalau belum terlalu rinci ya. Memang masih bergejolak sekarang terus ya. yang jadi juru bicara utamanya itu panglima militernya. Jadi mungkin rencana selanjutnya itu akan diumumkan oleh panglima militer. Dan itu belum sampai saat ini ya. Belum ada merinci dan pengumuman lebih lanjut ya. Kapan akan dilakukan? Apakah itu pemilu atau bagaimana, belum. Ya. Tapi beberapa nama sudah muncul. Ya. Kalau akhirnya militer yang berkuasa, berarti itu bisa dibilang kudeta militer lewat sipil ya.
Iya, lewat Gen Z. kudeta lewat Gen Z. Berarti ini fenomena baru. Ya itu, karena gampang ditumpangi. Betul. Itu fenomena baru ya, ya karena memang gampang ditumpangi tadi yang disampaikan Mas Andi kan. Ya ini mudah-mudahan tidak terjadi sih ya di Nepal ya. Kita berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada lagi kekerasan. Sekali lagi kita tekankan bahwa kita tidak menyetujui aksi-aksi anarkis dan kekerasan ya. Dan yang kita soroti memang adalah pergerakan Gen Z-nya yang ternyata sangat meledak ya dalam tanda kutip gitu. Artinya masif dan dilakukan memang tanpa ada aktor yang dominan gitu. Dan semuanya bergerak bersama untuk menurunkan pemerintahannya yang dianggap korup ya, terus kemudian tidak adil ya, kesenjangan sosial yang tinggi, nepotisme dengan nepo baby-nya ya. Jadi baby nepo kid ya. Jadi memang ini ya Sobat Sindo ya. Jadi Nepal ini memang isu yang menarik dan ya kita berharap mudah-mudahan segera bisa diselesaikan ya dengan peralihan pemerintahan yang demokratis harapannya, tidak ada lagi juga kekerasan sekali lagi. Dan kita tutup bincang-bincang kita ya untuk hari ini sangat inspiratif sekali dan sangat memberikan insight yang berbeda gitu daripada yang kawan-kawan tulis di artikel-artikel di Sindo News. Di sini kayak lebih bebas ngomong ya, dan lebih bebas berpendapat pastinya. Dan terima kasih atas pendapatnya, terima kasih juga atas analisa-analisanya yang menarik, masuk akal juga sebenarnya. Dan ya mudah-mudahan nanti kita lihat lagi perkembangan terakhir di Nepal seperti apa. Sampai jumpa Sobat Sindo, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Minum dulu.